Ya, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, hari ini hari Minggu ya teman-teman. Semoga di hari libur ini bagi yang lagi menjalankan sebuah liburan, semoga menyenangkan ya. Sebelum besok melakukan aktivitas seperti biasanya, ya entah itu bekerja maupun sekolah ya, bagi yang masih muda. Untuk kali ini saya menghadirkan kembali lanjutan kisah dari Tito ya teman-teman, karena kemarin sudah saya upload ceritanya Buna, jadi sekarang gilirannya cerita dari Tito. Meskipun untuk penayangannya memang belum terlalu rame ya, tapi ya karena banyak yang meminta untuk kelanjutannya, saya akan terus mengusahakan akan menguploadnya. Pada waktu itu Bunda Aini menghela nafas panjang. Dia bercerita, setelah Bunda dan ayahnya Rama punya rumah di kampung itu, Bunda Aini ternyata diam-diam mencari informasi tentang di mana tinggal ibunya Tito. Bunda Aini yang waktu itu lagi hamil pergi ke pasar buat mencari informasi. Tapi ternyata waktu itu ibunya Tito lagi nggak jualan. Jadi Bunda Aini mencoba bertanya ke Bi Ipah. Dari Bu Ipah, Bunda Aini tahu bahwa ibunya Tito baru saja melahirkan. Dia juga bilang bahwa bapaknya Tito nggak kunjung pulang dari perantauannya. Dan menurut Bu Ipah waktu itu, bapaknya Tito memang kemungkinan besar minggat dari rumah sambil melarikan uang keluarganya Tito. Pada waktu itu ada sedikit rasa kecewa yang Bunda Aini rasakan kepada bapaknya Tito. Sekitar 5 bulan setelah itu, Bunda Aini pun melahirkan. Kehidupan waktu di rumah sakit pasca Bunda Aini melahirkan memang enak. Semua dilayani sama pihak rumah sakit. Tapi nggak lama setelah itu, Bunda Aini berperan lagi menjadi seorang istri yang baik di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah sambil ngurusin Rama yang masih kecil. Neneknya Rama yang sempat tinggal di rumah Bunda Aini waktu itu sering banget ngomelin Bunda Aini karena ngelihat dia kerepotan ngurusin semuanya, tapi tetap bersikeras tinggal di kampung itu. Padahal kalau di rumah Bunda Aini yang lama, semua pekerjaan rumah pasti ditangani pembantu rumah tangga. Apalagi waktu itu di kampung belum ada listrik, segalanya terasa susah. Ayahnya Rama juga terpaksa beli genset buat keperluan rumah tangga. Tapi entah kenapa, hati Bunda ini kayak berat buat ninggalin kampung itu. Ada sesuatu yang membuat Bunda Aini merasa betah. 2 minggu kemudian, ayahnya Rama pun kembali bekerja di perkebunannya. Begitu juga dengan neneknya Rama.
yang sebelumnya Bunda Aini paksa buat balik ke rumahnya karena Bunda Aini merasa udah sepantasnya hidup mandiri. Ayahnya Rama pun sebenarnya ngajakin Bunda Aini buat tinggal di rumah perkebunan, tapi Bunda Aini nggak mau. Ayahnya Rama akhirnya ngalah sama keinginan Bunda Aini dan dia putuskan buat pulang seminggu sekali. Tapi sebelum itu dia nyariin Bunda Aini seseorang buat ngebantuin ngerjain pekerjaan rumah sehari-hari, sekaligus buat teman biar nggak terlalu kesepian. Waktu itu ayahnya Rama cari-cari informasi tentang orang yang bisa diupah buat kerja di rumah Bunda Aini. Dia udah tanya-tanya sama tetangga, tapi informasinya masih kurang memuaskan. Tetangga-tetangga nggak pernah dengar ada orang yang profesinya sesuai dengan yang ayahnya Rama cari. Tapi waktu dia singgah ke rumah kepala desa, baru deh dia mendapat titik terang. Kebetulan waktu itu yang menyambut dia istrinya kepala desa, Bu Ratmi. Bu Ratmi bilang ada satu orang yang bisa direkomendasikan buat kerja di rumah Bunda Aini. Dia juga baru kerja di rumah Bu Ratmi waktu menjadi buruh cuci. Dan wanita itu adalah janda anak satu dan anaknya masih kecil. Jadi kalau kemana-mana dia bakal membawa anaknya. Dan Bunda ini pun benar-benar nggak menyangka bahwa orang yang dimaksud Bu Ratmi itu ternyata ibunya Tito. Waktu ibunya Tito datang ke rumah Bunda ini langsung kaget karena Bunda ini ingat betul wajah wanita hamil yang jualan gorengan di samping gerobak dagangan Bi Ipah. Dia menggendong anak yang lucu banget dan sewaktu datang ke rumah Bunda ini. Dan saat itulah saat-saat pertama kalinya Bunda Aini melihat cinta. Tito pun tertunduk dan tersenyum sibuk saat Bunda Aini menyanjung sekaligus mengelus rambutnya. Sungguh berbunga-bunga perasaannya menerimanya. Bunda Aini pun tampak sangat bahagia saat menyatakan cintanya kepada Tito. Dan semenjak saat itu, hati Bunda Aini terasa terikat sama Tito. Wajahnya terlihat begitu damai. Waktu lihat Tito masih kecil, Bunda Aini begitu benar-benar sangat bahagia. Dan di sela-sela obrolan mereka berdua, Bunda Aini pun mengatakan kepada Tito ya, bahwasanya sewaktu Tito kecil dulu, Bu Aini sering memberikan ASI kepada Tito. Karena dia ingin menjadikan Tito sebagai anak dari Bu Aini tersebut, meskipun dia itu bukan anak kandung ya. Tito pun merasa terkejut dengan ungkapan yang dinyatakan oleh Bu Aini tersebut. Tito pun menjadi agak gelagapan di sela-sela obrolan tersebut. Dan Bu Aini pun mengingat-ingat sejenak. Sebenarnya kejadiannya nggak disengaja. Awalnya cuma sekedar inisiatif. Waktu itu ibunya Tito lagi menjemur pakaian yang baru dicuci di belakang rumah.
Tito tidur di ruang tengah. Sementara Bunda Aini lagi memberikan ASI kepada Rama di kamar. Tapi tiba-tiba Bunda Aini mendengar Tito lagi nangis. Bunda Aini pun langsung letakin Rama yang udah tidur di tempat tidurnya. Terus langsung nengok ke arah Tito yang waktu itu berada di ruang tengah, yang ternyata udah telungkup sambil menangis. Dan tanpa pikir panjang pun Bunda Aini langsung memberikan ASI-nya. Seketika itu, sewaktu Bunda Aini memberikan ASI-nya, ibunya Tito pun buru-buru menghampiri Tito ya. Tapi waktu dia melihat Bunda Aini lagi memberi ASI kepada Tito, dia ngerasa nggak enak sama Bunda Aini. Berulang kali ibunya Tito bilang kalau biar dia saja yang memberi ASI kepada Tito. Tapi Bunda Aini menolak. Bunda Aini mengatakan untuk meneruskan saja pekerjaannya yang ada di belakang. Biar Tito Bunda Aini yang ngurus. Akhirnya ibunya Tito pun ngizinin Bunda Aini untuk memberikan ASI kepada Tito. Tito langsung tercengang, berguncang rasa batinnya mendengar penjelasan Bunda Aini tersebut. Ada sesuatu yang tiba-tiba berkecamuk dalam hati Tito. Di satu sisi, Tito merasa sangat senang. Rasa senangnya bahkan seperti meluap tak terbendung. Sungguh tak bisa diungkapkan lagi betapa gembiranya Tito yang ternyata memang punya dua ibu. Namun di sisi lain, Tito juga tak mampu membayangkan bahwa statusnya dengan Rama ternyata tak hanya sekedar sahabat, tapi terikat tali persaudaraan. Entah mengapa, Tito pun menjadi merasa sangat rikuh. Di tengah kesunyian, Bunda Aini kembali merengkuh tubuh Tito ke dalam dekapannya. Dibelai-belainya bahu dan kepalanya dengan lembut. Beberapa saat, sentuhan keibuan yang dimilikinya cukup memberikan rasa nyaman untuk Tito. Ada ketenangan yang dia dapatkan, tetapi tetap tak sebanding dengan sakit yang dia rasakan. Bunda ini sengaja membuat seluruh fasilitas yang ada di rumah Tito sama persis dengan apa yang ada di rumah Bunda Aini. Setiap kali Rama punya mainan baru, Bunda Aini juga bakal nyuruh dia buat ajak Tito ikut main. Bunda Aini ceritain itu semua bukan karena mau hitung-hitungan dengan apa yang Bunda Aini kasih sama Tito. Tapi Bunda Aini mau Tito tahu bahwa apa yang udah Bunda Aini lakuin selama ini buat Tito itu cuma sebagian kecil dari betapa besarnya rasa sayang Bunda Aini kepada Tito. Tito pun merasa sangat tersentuh dengan perkataan Bunda Aini. Tiba-tiba air matanya pun menitik perlahan. Hubungannya dengan Bunda Aini ternyata tak hanya dekat, tapi sangat erat. Pertalian itu bukan sudah ada di dalam darahnya Tito sejak dia bayi. Bunda Aini memang sangat menyayangi Tito, bahkan jauh dari apa yang dipikirkan selama ini. Kini Tito sudah tahu semuanya, sudah sepantasnya dia membalas semua kebaikannya. Tiba-tiba Bunda Aini pun melepaskan pelukannya
Lalu ditatap wajah sedih Tito. Lalu dia berkata, "Maafin Rama ya." Dengan air mata yang terus berlinang, Tito pun mengangguk. Mata Bunda Aini pun berkaca-kaca. Ia pun tersenyum. Tito pun menghela napas panjang untuk mencoba tegar. Betapa leganya perasaan Tito sekarang. Walaupun rasa sakit itu masih belum hilang, namun setidaknya dia bisa mencoba memaafkan Rama maupun dirinya sendiri. Tito tak boleh menambah luka di hati Bunda Aini lagi. Cukuplah sudah semua itu. Bunda Aini pun ngerti perasaan Tito. Tito sakit hati gara-gara kelakuan Tito sama Rama. Tito pun tertunduk, tak menjawab. Tito hanya menghela nafas berat. Bunda Aini pun mengatakan kepada Tito, Tito itu anak bunda, dan Tito juga harus ngerasain apa yang Rama rasain. Tito nggak boleh sedih, karena bunda bakal ngelakuin apapun supaya Tito bahagia. Tito menatapnya, tergugah dengan kata-katanya. Bunda ini lalu membelai kepalanya Tito, wajahnya tampak serius. Tito boleh hukum Rama dengan ngelakuin hal yang sama, ucap dari Bunda Aini. Sontak, Tito mengenyit bingung, matanya menorot tajam. Dan Bu Aini pun mengatakan, kalau Rama ngelakuin itu sama ibunya Tito, Tito juga boleh ngelakuin itu sama Bunda. Ya teman-teman, sekiranya segitu saja ya untuk cuplikan yang saya berikan untuk alur ceritanya kali ini. Kalau mau kisah lengkapnya silahkan teman-teman membaca sampai selesai ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan konten yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.